Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam NGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, akhirnya rebound, sempat dibawa turun di sesi awal tapi kemudian tutup di harga 6.139, naik 0,8%. Transaksi hari ini makin besar ya, di 15,7 triliun. Asing hari ini net sell di 156 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG tutupnya di 6.139. Tapi ini belum update ya, tapi bagus karena penutupannya hampir sama dengan harga open hari sebelumnya. Seperti analisa saya sebelumnya ya harus naik, IHSG harus tutup di atas 6.100 minggu ini biar tetap ada peluang melanjutkan kenaikan minggu depan ya. Kalau besok cuman rebound tipis karena hari Jumat mungkin ada profit taking, ya minggu depan potensi masih bisa uji resistennya kembali 6.220 sampai 6.250 ini. Dengan seperti ini ya bisa dibilang juga IHSG membentuk candle bullish engulfing. Body hari ini hampir menutup penuh body hari sebelumnya dan reject area trendline uptrendnya ini. Jadi peluangnya masih bagus. Kondisi IHSG juga masih aman karena masih bergerak di dalam uptrend channelnya ini. Jadi seperti itu. Untuk IHSG besok masih ada peluang rebound, tapi kemungkinan tipis ya. Lihat hari Senin baru bisa uji resisten 6.230. Kalau besok ke 6.230 ya harus naik cukup tinggi ya, cukup tebal juga 1,31%. Kalau mampu ya syukur, tapi ya kemungkinan naiknya tipis saja besok. Juga mungkin di 0,5 sampai 0,8%. Ya di sekitaran 6.180 sampai 6.186 ini aja kenaikan IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang kembali ditutup di harga 710 sama harga penutupan pada hari Selasa. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya BJTM sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kembali ke kebiasaan lamanya BJTM setelah membuat candle body panjang dia turun dan sideway lagi. Di range harga ya seperti saya bilang itu 700 sampai 725 sampai 730. Ini aja dia bergerak, kecuali nanti ada momentum ya mungkin bisa naik lagi. Ini kan dilihat volumenya mulai nggak kelihatan lagi dan terlihat memang 2 hari koreksi setelah dia false breakout resistance EMA 200-nya dinamiknya ini dia turun. Tapi turunnya dengan volume kecil ya, yang penting nggak jebol 700. Kalau Bapak Ibu yang sabaran ya ini cocok untuk Bapak Ibu simpan atau trading kan ya tinggal buat automatic stop loss dan TP. Stop lossnya di bawah 700, misalnya cut loss di 690 atau 685 dan target TP-nya pasang di 740 atau 760. Bisa seperti itu. Jadi ditinggal kerja pun nggak masalah. Karena setelah beli kan sudah pasang stop loss, ya biarin aja. Kalau menyentuh harga cut loss dia terbang lagi ya udah, berarti bukan rezeki. Seperti itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu selalu ada penyesalan setelah cut loss atau setelah pasang otomatis stop loss, ya susah, kemungkinan besar tidak akan berkembang. Memang seperti itu, namanya trading ya harus siap. Tapi kalau trading plan-nya bagus, sudah bisa analisa walaupun ya biasa aja analisanya ya biasanya sih tetap profitnya lebih banyak daripada cut loss-nya. Jadi seperti itu, yang penting buat trading plan-nya benar ya, nggak ngejar harga dan ya kalau bisa buy on support, buy on weakness.
ya kalau ada buy on breakout ya bisa aja. Buy on breakout juga tetap pasang trading plan, kalau dia false breakout cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BJTM bagaimana, tetap ya seminggu ke depan pun ya dia akan bergerak di range harga ini 700 sampai 740 lagi. Dia akan sideways aja di daerah ini. Kalau ada momentum dia coba uji 740, kalau gagal dia turun lagi. Jadi seperti itu, yang penting sabar. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup naik 1,61% ke harga 1.255. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang BJBR lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR sudah 2 kali gagal breakout nih ya. Resisten 1280 sampai 1300. Tapi bagusnya BJBR membuat low baru. Sebelumnya low-nya itu ada di 1210, 1205. Ini dia naik ke 1220 dan hari ini dia rebound. Reboundnya sayangnya ada membuat gap tipis 5 poin karena penutupan di hari Selasa itu ada di 1235 dan opennya hari ini atau low-nya hari ini ada di 1240. Jadi ada gap 5 poin. Kalaupun besok dia koreksi tutup gap terus naik lagi bisa. Nah, bagaimana strategi untuk beli BJBR ini? BJBR ini mending belinya sekali lagi, coba kalau mau ya lebih aman. Tapi resikonya false breakout ya, beli nunggu dia breakout. Kalau sekali lagi dia tutup di atas 1280 atau 1300, spekulasi buy aja dan cut loss kalau jebol kembali 1280. Kalau beli di harga sekarang juga bisa ya, tinggal cut loss kalau jebol 1220 nih ya, bisa cut loss di 1200 atau di 1190. Jadi seperti itu, risk rewardnya nggak masuk memang kalau seperti ini ya beda tipis lah. Kalau tertarik boleh aja, nggak masalah juga karena ada potensi juga profit. Kalau saya lebih suka ya beli BJBR ini dengan kondisi seperti ini, belinya nunggu dia breakout. Kalau dia tutup di atas 1280, spekulasi buy aja ya, nggak masalah. Kalau habis buy cut loss itu ya biasa, tapi kalau dia jalan Bapak Ibu profitnya lebih besar ya. Targetnya itu minimal 1360 dan 1400. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup naik tipis 0,42% ke harga 2350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, hari ini memang BRIS masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS cukup bagus karena BRIS ini mantul dari supportnya. Kalau Bapak Ibu tadi ada beli di daerah 2220 sampai 2250, udah lumayan profitnya. 3-4% dapat. Kalau ada jaga, saya juga nggak memperhatikan ya, karena ya nggak mungkin semua saham diperhatikan oleh cuman 2 mata. Seorang trader itu biasanya punya stock pick sendiri ya, dia ada yang dia perhatikan, nggak mungkin semua. Jadi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ada yang perhatikan ya harusnya coba aja spekulasi buy di area support. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah bisa melanjutkan kenaikan? Kalau dilihat dari pola candle hammer dengan ekor yang panjang ke bawah ini, ya harusnya ada peluang rebound karena tutupnya hari ini hampir di harga tertingginya ya. Beda 10 poin dengan harga tertinggi, harusnya masih ada potensi rebound. Target terdekat 2400 sampai harusnya 2500 bisa karena BRIS baru mantul dari support. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Ini harga pertengahan. Harusnya dari tadi buy-nya itu pas di bawah. Kalau sekarang cut loss-nya sudah dalam nih. Risk reward-nya memang sama 1:1. Kalau tertarik ya boleh. Cuman ya resikonya sudah 1:1. Tadi harusnya beli itu. Pas dia lagi di bawah, buy aja dengan skenario kalau jebol 2200 cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BRIS, peluang besok masih ada peluang untuk rebound. Cuman bertahan enggaknya ya tergantung market. Yang pastinya ada potensi rebound. Minim-minim dia bisa uji 2400 lah besok. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, jaga-jaga aja. Nanti kalau dia gagal breakout 2400, mending TP dulu karena ada potensi dia balik arah lagi. Jadi seperti itu untuk BRIS, tapi ini disclaimer on. Silakan keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini ditutup
terkoreksi 2,64% ke harga 2.210. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, agro sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, agro juga mantul dari support ya. Supportnya 2180 dan tutupnya di 2210. Dengan kondisi seperti ini, ya ada peluang juga agro rebound. Apakah mampu sampai 2400? Kalau ke 2400 harus naik hampir 9% ya. Ini cukup tinggi ya, cut lossnya 4%. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan risk reward seperti ini menarik untuk di swing trade ya besok sampai seminggu ke depan. Yang penting jebol 2180 bisa cut loss, misalnya cut lossnya di 2120 atau 2140, target profitnya 2400, risk rewardnya 1:2. Jadi bisa seperti itu karena ini adalah neckline. Ini kan berapa kali di reject nih, satu dia gagal breakout, terus dia breakout, dia reject, terus mantul. Nah ini bisa jadi area kritikal, jadi bisa aja nanti dia rebound. Kalau gagal breakout ke atas, dia sideways di range harga ini nih ya, dia tektokan aja di range harga support 2180, resisten 2400, atau dia bisa breakdown 1990 sampai 2000 nih ya. Kuncinya ya beli agro ini. Strateginya beli dekat support, jual dekat resisten kalau nanti gagal breakout. Nanti kalau dia gagal breakout, dia turun lagi ke support, mantul lagi, naik lagi. Nah, jadi beli lagi di bawah ya. Yang penting disiplin cut loss kalau mau trading. Skenario-nya kalau dia ternyata tetap melanjutkan penurunan, cut loss. Jadi seperti itu aja. Nanti buyback di bawah di 2000 bisa spekulasi buy lagi. Kalau dia mantul ke 2200, TP lagi, turun, beli lagi. Kalau jebol, jual. Jadi seperti itu ya. Namanya trading itu nggak mungkin bisa selalu jual untung ya. Jadi buang mindset kalau trading bisa selalu jual untung. Harus disiplin cut loss, minimalisir resiko, itu paling penting. Selama belum bisa atau nggak rela cut loss ya agak susah berkembang atau memperbaiki sistem trading. Jadi seperti itu. Dengan kondisi seperti ini memang terlihat agro sudah downtrend karena breakdown dari EMA 20-nya ini. Ya kita lihat besok dan kedepannya, seminggu ke depan mampu nggak dia bergerak sideways. Kalau mampu ya bagus, ada kesempatan untuk swing trade. Seperti itu untuk agro. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup naik 2,58% ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP sudah 3 kali gagal breakout resisten area 600 sampai 610. Tinggal nunggu besok. Jadi kalau memang mau ke atas, BBKP besok harus tutup minimal di 610 ya. Ya di 600 sampai 610. Tapi kalau mampu lewat lebih tinggi itu bagus. Ada peluang BBKP menutup gapnya di 720 dan ke resistennya di sekitaran ini ya, 760 sampai 780. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau mau coba ya ini harga tanggung, tapi disiplin cut loss saja. Ini kan terlihat dia berapa kali mempertahankan area 580 dan membuat low terus naik. Tinggal skenarionya kalau dia tutup di bawah 580 jual. Jadi seperti itu. Kalau mau ya, itu strategi saya dan nggak harus sama. Ya tergantung lagi masing-masing. Nih misalnya kalau dia tutup di 575 cut lossnya itu sekitar 3,17%, target profitnya 600, memang tipis ya. Kalau 600 cuma 1%. Tapi kalau dia bisa tutup di 610 lumayan nih, 2,78%. Risk rewardnya memang nggak masuk, tapi menarik kalau BBKP bisa tutup besok di atas ya minimal 610 lah. Jangan 610 bagus ya. Ada peluang hari Senin dan minggu depan lanjut naik. Jadi seperti itu aja ya, selalu ada kesempatan ya, tinggal siap nggak resiko kalau dia besok tutup di bawah 580
cut loss. Jadi seperti itu. Kalau dilihat hari ini volume juga besar. Saat kemarin dia koreksi saat membuat candle bearish engulfing, volume kecil, dan ini kan bisa dibilang inside bar. Tinggal nunggu besok. Kalau besok dia rebound, harusnya peluang bagus minggu depan untuk BBKP. Story-nya juga masih bagus. Jadi ya harusnya BBKP ini kemungkinan kecil kalau besok sampai tutup di bawah 580. Kemungkinan kecil tapi bisa. Disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 990, naik 2,06%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA cukup bagus karena BNGA kembali ke atas 990. Dia breakout lagi, tapi sayangnya volumenya kecil. Lihat besok, kalau besok dia tetap lanjut dan bisa tutup di atas 1000, ada peluang bagus minggu depan. Targetnya terdekat bisa menutup gap minggu depan di 1080 dan 1100, dan bahkan kalau comping breakout 990 sampai 1000, BNGA itu arahnya bisa sampai 1160 sampai 1170. Dia akan bergerak sideways lagi di range yang cukup lebar ini karena BNGA ini bisa sudah terkonfirmasi kembali uptrend. Dan dia ini di dalam uptrend channelnya. Nah, jadi sangat menarik untuk BNGA setelah dia breakout dari pola Pauline wedge-nya, dia rally. Dan ini ya tinggal nunggu besok. Kalau besok bisa tutup di atas 1000, itu bagus. Harusnya loh. Tapi ya tergantung market. Nah, namanya market itu nggak bisa ditebak-tebak. Kita cuman bisa punya strategi, punya trading plan untuk menghadapinya. Kalau dia turun ya kita siap cut loss, kalau dia naik ya ikut dan siapkan trading plan untuk take profitnya. Jadi seperti itu. Untuk BNGA kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 4,37% ke harga 16.700. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sepertinya Arto mau mempertahankan area supportnya 16.000 karena dia 2 hari breakdown dari 16.000 tapi kemudian naik dan tetap tutupnya di atas 16.000. Tapi apakah ini sudah aman? Belum. Arto akan kembali aman kalau sudah kembali ke atas 17.150 ya. Selama di bawah 17.150 ya kemungkinan masih bisa bergerak di range harga ini. Supportnya 16.000, resistennya 17.150, atau nanti dia bisa juga membentuk pola dead cat bond. Ini dia mantul dari 16.000, tes 17.000, gagal, dia turun. Kalau dia nggak bisa zigzag nantinya di range harga ini ya, dia bisa turun sampai 15.500 sampai ya 15.000 lah. Target saya penurunannya 15.000. Kalau nantinya sekali lagi dia coba rugi gagal ya potensi ke 15.000. Mending wait and see aja dulu. Kalau beli di harga sekarang ini harga tanggung ya sabar dulu lah. Lihat besok dan hari Senin kemana arah Arto. Kalau dia kembali ke atas bisa beli karena targetnya ya bisa kembali uji all time high-nya di 19.000 dan bisa ke 20.000 seperti ada yang ditargetkan oleh beberapa orang di luar sana. Jadi seperti itu. Untuk Arto ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.